Polkesma Talks, inspirasi kesehatan untuk kita semua. Halo sahabat sehat Polkesma, bertemu lagi dengan saya Herlinda di podcast kesayangan kita Polkesma Talk. Polkesma Talk, inspirasi kesehatan untuk kita semua. Oke, topik bahasan kita di Polkesma Talk kali ini mungkin hal yang baru ya, dan akan sangat menarik, berbeda dengan bahasan-bahasan sebelumnya ya. Hari ini kita akan ngobrol secara virtual ya, karena narasumber kita ini ada nun jauh di sana ya. Kita hari ini akan membahas mengenai BPJS Kesehatan gitu, karena memang kalau kita bicara tentang kesehatan ya, terutama di era JKN kali ini, kita tidak membahas tentang pelayanan kesehatan aja, tapi pembayaran kesehatan itu juga hal yang penting kita bahas gitu. Terutama karena memang narasumber kita kali ini backgroundnya adalah apoteker, kita akan membahas mengenai peran apoteker pada era jaminan kesehatan nasional. Sebagai pembukaan, saya akan bercerita sedikit nih mengenai pelayanan kesehatan di era JKN itu diselenggarakan oleh semua fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Tapi di lapangan ya, tidak semua pelayanan kesehatan itu, khususnya KTP, kalau bisa puskesmas atau klinik atau dokter praktek perseorangan ya, itu tidak semua FKTP itu punya layanan kefarmasian gitu. Nah, bagi fasilitas kesehatan yang tidak punya sarana kefarmasian dapat menjalin kerjasama dengan apotek jejaring gitu. Karena apa? Karena pengelolaan kefarmasian di era JKN saat ini itu harus dilakukan secara efektif dan efisien karena berdampak terhadap sustainabilitas atau keberlanjutan program JKN. Nah, untuk membahas topik yang agak berat ya mungkin ya, siang ini bersama kita sudah hadir narasumber kita ya, yang hadir secara daring, yaitu Bapak Ervan Chandra Nugraha, S-Farm Apoteker A3K NL. Halo, selamat siang Pak Ervan. Selamat siang, Assalamualaikum. Ini kalau saya baca dari CV-nya beliau ya, Pak Ervan ini saat ini bekerja di BPJS Kesehatan sebagai apa Pak? Ya, terakhir di analis kedeputian di bidang jaminan pelayanan kesehatan. Saat ini sedang tugas belajar di UI, Universitas Indonesia di peminatan ekonomi kesehatan. Saat ini beliau sedang menempuh pendidikan ya Pak Ervan ya di Universitas Indonesia, peminatan manajemen pembiayaan kesehatan ya? Ekonomi kesehatan. Oh, ekonomi kesehatan, oke, maaf. Jadi memang sebelum berada di kantor pusat, Pak Ervan ini sudah kemana-mana ya Pak Ervan ya? Alhamdulillah yang mengenal Nusantara gitu. Iya, sudah ke Merauke, ke Tarakan gitu, ke Tandono ya. Sudah mungkin sudah kemana-mana gitu ya Pak Ervan ya. Oke. Sebelum kita ngobrol dengan topik bahasan kita kali ini ya, untuk sekarang kesibukannya selain kuliah apa Pak Ervan? Ya, kebetulan karena memang saat ini sebagai tugas belajar ya dan kediskusikan, tentu prioritas pertama saya menempuh pendidikan ya di Universitas Indonesia. Nah, selain itu tentu aktif di beberapa organisasi profesi selain organisasi profesi di kampus ya di kajian strategis HMV FKMI. Kemudian selain itu tentu saya juga sebagai Ikatan Apotek Indonesia ya dalam tugas masyarakat hukum kesehatan Indonesia. Walaupun mungkin tadi ya karena pengalaman operasional di lapangan
saya pernah di kepala bidang hukum komunikasi keselamatan, jadi tidak hanya tentang tadi pelayanan kesehatan, tapi juga berkaitan dengan hal-hal lain yang mungkin mudah-mudahan nanti kita bisa sharing juga ya pengalaman yang saya juga dapat. Dan tentu saya sangat senang sekali bisa berada di podcast ini dan silaturahmi dengan teman-teman di podcast Malang. Demikian. Oke, memang selain kuliah ternyata banyak ya organisasinya ya yang diikuti oleh Pak Ervan. Oke, kita langsung bahas ke topik utama mengenai kefarmasian di era JKN. Sebenarnya seberapa krusial sih Pak Ervan pelayanan kefarmasian di era sistem jaminan sosial nasional nih? Karena kita taunya kan kalau orang sakit diobatin gitu sama dokter, tapi sebenarnya ada nih bagian farmasi yang juga berperan di dalam pelayanan kesehatan kita. Ya, betul menarik ya ini. Jadi tadi kalau misalkan kita lihat isinya saja, ketika pasien atau peserta JKN mau berobat itu kan berobat ya, kita konsultasi gitu ya. Jadi artinya situ sudah sangat menunjukkan bahwa peran strategis apoteker itu bahwa ya pasien itu ketika diterapi itu biasanya diterapi dengan obat. Nah, betul tadi memang salah satu tugas apoteker di sana sesuai PP 51 tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian bahwa ranah apoteker itu adalah memberikan pelayanan khusus pelayanan informasi obat gitu ya, sehingga dalam program jaminan kesehatan nasional walaupun pembiayaan ataupun aksesibilitas dari sisi peserta itu sudah dijamin gitu satu paket ketika dia berkunjung ke fasilitas kesehatan tingkat pertama dan mendapatkan layanan konsultasi dari dokter prakteknya, kemudian setelah itu tentu pada saat diterapi diberikan obat, maka di situ ada peran farmasis atau apoteker yang lebih kita kenal di masyarakat kita apoteker gitu ya. Nah, disitulah karena memang tadi pelayanan RJKN ini kan komprehensif ya, mulai dari formatif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Nah, tentu salah satu yang kuratif dan rehabilitatif ini yang kalau diterapkan dengan obat, di situ pentingnya peran apoteker. Ini tuh. Jadi memang di JKN ini kan komprehensif ya, dari promotif, pencegahan, preventif, sampai pada akhirnya kalau pasien sudah diberikan terapi oleh dokter sampai rehabilitatif lah. Untuk apoteker ini berarti berada di ranah kuratif dan rehabilitatif, betul ya Pak Ervan ya? Salah satunya iya, tapi tentu di promotif preventif juga ada peran apoteker ya. Misalnya ketika si pasien itu melakukan suami meditasi atau melakukan pemberian informasi bahwa minum obat itu bukan seperti meminum istilahnya komoditas lain gitu ya, yang asal sekedar diminum, karena tentu akan ada interaksi obat di dalam tubuh. Nah, sehingga ya promotif dan preventif dari sisi apoteker pun ada di sisi tentang pelayanan obat gitu. Gitu ya, jadi memang menyeluruh ya, bahkan taunya kan apoteker itu cuman obat ya, obat kan kalau orang sakit gitu ya Pak Ervan ya, padahal sebenarnya kalau orang yang mencegah itu supaya tidak kambuh itu sebenarnya bisa dengan obat juga ya, orang yang diabetes mellitus atau hipertensi gitu, itu kan juga butuh peran apoteker supaya tidak kambuh gitu penyakitnya gitu ya. Iya. Untuk obat ya Pak Ervan ya, kalau di era JKN itu kan obat menggunakan ketentuannya menggunakan formularium nasional gitu. Kalau obat kita tidak jauh dari apoteker. Sebenarnya apa sih peran apoteker dalam hal penjaminan mutu obat gitu di era jaminan kesehatan nasional ini? Ya, baik. Jadi terkait peran apoteker dalam penjaminan mutu obat gitu ya, dari mulai hulu sampai hilir, mungkin tadi disinggung terkait formularium nasional. Nah, formularium nasional ini kan sebenarnya list obat-obat atau nama-nama generik obat yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Kementerian Kesehatan, dan di situ sudah dikaji oleh komite formularium gitu ya. Di sana memang para ahli yang khususnya farmakologi yang menggali atau mengkaji terkait obat-obat itu yang secara cost efektif. Nah,
peran apoteker setelah ada formularium nasional, tentu pada saat akan diproduksi itu ada apoteker-apoteker yang terlibat di industri farmasi ya. Nah, kalau kita lihat di industri farmasi ini sebenarnya misalkan di QC dan QA itu wajib apoteker yang punya SRA dan SIPA yang memang berkompetensi atau memiliki keahlian dalam hal capability itu gitu ya. Jadi menjamin obat-obat yang diproduksi itu sesuai kadarnya gitu ya. Nah, mungkin sempat rame ya yang waktu kita kemarin-kemarin ada kasus gagal ginjal gara-gara ada cemaran lah seperti itu. Nah, ini salah satunya itu. Jadi peran apoteker dari sisi hulunya gitu. Setelah obat diproduksi, ini kan juga melalui PBF ya distributornya atau pedagang besar farmasi. Nah, kepala PBF ini juga wajib apoteker yang dia menjamin distribusi obat ini sampai kepada paskes atau kepada end user ini sesuai dengan tata cara distribusi obat yang baik namanya atau CDOB. Nah, sampai di fasilitas kesehatan baik di tingkat pertama ataupun di tingkat lanjutan, di situ juga ada peran apoteker melalui kepala instansi farmasi dan jajarannya, sampai kemudian juga memberikan informasi pelayanan obat kepada pasien atau peserta JKN ini. Jadi di sana hulu sampai hilir memang obat ini tadi ya seperti kita diskusi bahwa bukan komoditi seperti makanan biasa begitu, sehingga memang harus spesifik dan apoteker betul-betul melakukan perannya untuk menjamin dari sisi safety, quality dan efficacy. Jadi itu. Oke. Jadi memang obat itu kan treatmentnya berbeda ya dengan mungkin bahan makanan yang lain gitu. Jadi memang harus dijaga bagaimana obat itu benar-benar sampai kepada pasien itu menjadi sebuah terapi gitu atau menjadi sebuah obat. Dan dari bikinnya, terus dari produksinya, dari distribusinya sampai obat itu bisa sampai ke masyarakat dan dikonsumsi itu memang butuh apoteker ya atau farmasi di tiap step-stepnya seperti itu ya Pak Ervan ya. Betul. Untuk kebijakan nih, kan di era JKE untuk fasilitas kesehatan kan kita dibagi dua ya Pak Ervan ya. Ada fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP yaitu puskesmas, klinik, atau mungkin rumah sakit tipe D, dan FKRTL atau fasilitas kesehatan tingkat lanjut gitu. Sebenarnya ada bedanya nggak sih untuk pelayanan kefarmasian gitu, terutama di era JKN ini? Ya, jadi terkait pembagian klasifikasi ya dari fasilitas kesehatan tingkat pertama dan tingkat lanjutan, itu sebenarnya kalau dari sisi pelayanan obat mungkin yang akan berbeda itu sebenarnya lebih kepada item ya, jumlah item obat yang nanti dikelola. Misalkan contoh kalau di fasilitas kesehatan tingkat pertama ini kan karena dia secara ketentuan ini menangani 141 penyakit ya yang di tingkat pertama yang biasanya harus selesai di tingkat pertama. Karena kompetensi dokter juga dengan level kompetensi 4A itu mengelola yang penyakit 141 penyakit. Jika memang perlu dirujuk kan pasti dirujuk oleh dokternya. Nah, artinya obat-obat yang akan disediakan di tingkat pertama kan berarti hanya obat-obat yang sekitaran di 141 penyakit tadi. Nah, kemudian kalau di tingkat lanjutan ya tentu ini akan lebih banyak lagi itemnya sesuai dengan spesifikasi penyakit-penyakit yang dikelola oleh subspesialis di rumah sakitnya. Artinya apa? Artinya ya apoteker atau farmasi yang di fasilitas di tingkat lanjut tentu ini masalah-masalah mungkin terapinya akan lebih kompleks lagi. Belum lagi kalau rumah sakitnya misalkan rujukan vertikal gitu ya yang memang dirujuk dari mana-mana dan kasusnya sudah multi drug atau polifarmasi gitu. Jadi satu pasien sudah menerima 5 sampai misalkan 7 obat gitu, 7 dalam satu resep itu. Nah, artinya kan peran apoteker untuk memberikan pelayanan informasi obatnya di sini sangat-sangat lebih diperlukan. Karena apa? Karena pasti pasien-pasiennya sudah komplikasi. Sementara pemberian obat ini kan juga harus diatur. Misalkan ada yang satu diberikan sebelum makan, yang satu setelah makan, atau ada jedanya, dan ada interaksi di antara senyawa-senyawa obat itu juga memang harus dikelola. Memang kalau di apoteker itu dikenal namanya 7 tepat gitu ya. Jadi pemberian informasi itu misalkan tepat pasiennya, tepat dosisnya, tepat tata cara pemberiannya dan lain sebagainya. Jadi peran farmasinya yaitu mungkin. Jadi pembagiannya sih sebenarnya lebih kepada tentu kasus-kasus yang nanti akan ditanganinya. Demikian.
Memang kalau untuk FKRTL itu lebih kompleks ya dari kasusnya. Mmm, Kembali lagi ke FKTP mungkin. Jadi kan kalau dari narasi awal tadi, ada beberapa FKTP yang tidak punya, instalasi farmasi. Nah, itu bagaimana mekanismenya gitu untuk sampai dia dapat obat pasiennya, Pak Ervan? Oh iya betul. Jadi tadi memang, di data kita terakhir sebenarnya kita, membuka kerjasama juga ya dengan setiap fasilitas kesehatan yang ingin mengajukan kerjasama itu kita, apa namanya, wajibkan untuk dia melakukan jejaring gitu. Misalkan kalau untuk dokter praktek pertama yang, karena dia kan yang entitas yang bekerja samanya ya dokternya tersebut gitu ya. Nah, tetapi pada saat pemberian obatnya tentu karena tidak boleh dispensing ya, jadi, nggak boleh dokter sebenarnya langsung memberikan obat gitu ya. Dokter kan sebenarnya kewajiban menuliskan resep dan nanti, resep obatnya itu diberikan oleh farmasis gitu. Nah, artinya ya jejaring ini memang, satu kewajiban gitu yang harus dipenuhi oleh dokter praktek pertama ataupun, fasilitas kesehatan lain yang belum mempunyai instalasi farmasinya. Memang sesuai ketentuan juga, di mana sebenarnya, jejaring tadi kan karena saat ini mekanisme pengadaan obat ini kan diadakan oleh penyedianya atau provider-nya gitu ya. Artinya, ya dokter praktek tadi yang akan bekerja sama itu harus, kan nggak mungkin dia membeli obat langsung ke PBF dan dia langsung dispensing itu tidak boleh seperti itu lagi gitu ya. Artinya memang jejaring yang kita dorong, ya kalau dari sisi BPJS Kesehatan sebenarnya dengan sangat senang hati ya kalau kita memang, ketika ada tawaran kerjasama itu sudah all in one gitu istilahnya, seperti klinik gitu ya konsepnya di situ sudah lengkap ada dokternya, ada perawat, ada apoteker gitu kan itu memang. Tapi tentu karena untuk membuka akses seluas-luasnya dan, tentu juga sudah, sudah ada, usaha-usaha yang memang misalkan tadi ya apotek dia bisa swasta gitu ya berjejaring dengan dokter praktek itu dibolehkan gitu kan. Intinya sih sebenarnya memudahkan pasien pada saat mendapatkan obat. Tentu dia tidak, ribet lagi cari-cari kemana gitu, cari-cari dia nembus resep obat ini di apotek A nggak ada, ternyata ke yang lain gitu. Artinya semangatnya itu sih sebenarnya, mungkin itu. Untuk mekanisme pembiayaannya bagaimana Pak Irfan kalau untuk, apotek jejaring? Ya, kalau untuk di tingkat pertama karena pembiayaan kita kan sebenarnya kalau di tingkat lanjutan inasi bijis, kalau di tingkat pertama ini kan kapitasi gitu ya. Jadi kapitasi ini, satu paket gitu. Jadi artinya sebenarnya nanti pembiayaannya kepada, entitas yang bekerja sama dengan BPJS-nya, baik itu DPP-nya ataupun dari kliniknya gitu. Karena nanti, eee, internalnya antara DPP ataupun kliniknya tadi dengan farmasis gitu kan, obat-obat apa saja yang, dipakai atas, jasa dan lain sebagainya tentu sudah masuk dalam kapitasi itu. Jadi memang kami tidak masuk ke ranah, ini harus berapa persen dibagi atau apa, tidak ya. Itu, artinya, eee, sepenuhnya diserahkan kepada, dokter praktek pertamanya ataupun di klinik pertama tersebut, gitu. Berarti dokternya yang membayar, apoteknya seperti itu ya? Iya betul. Berarti memang tidak ada, ketentuan khusus nih dari BPJS mengenai mekanisme pembayaran dari DPP atau dokter praktek perseorangan ke apotek. Tidak ada kalau itu. Tadi mungkin secara mekanisme ya Pak Ervan ya, eee, kalau untuk dengan profesinya sendiri gitu, kira-kira profesi apoteker nih dengan adanya sistem jaminan, eee, kesehatan nasional ini kira-kira lebih menguntungkan atau justru merugikan untuk profesi apoteker nih? Iya, mungkin kalau pendapat secara keseluruhan itu tentu memang, yang bisa berpendapat itu sebenarnya dari sisi IAI gitu ya, yang mewakili semua anggota di seluruh Indonesia gitu. Tapi mungkin gini, saya coba analogikan bahwa dengan adanya program JKN, aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan kan terbuka gitu ya. Yang tadinya pasien juga nggak bisa berobat atau, hitung-hitungan lah ya, pada saat akan berobat, aduh mahal obatnya juga nggak bisa beli. Nah sekarang kan semua dijamin, selama dia indikasi medis. Nah artinya apa? Kalau misalkan aksesnya sudah dibuka, maka secara, volume transaksi dari sisi obatnya pun akan meningkat. Nah, mungkin di satu sisi memang betul ya, dengan adanya formularium nasional itu kan obat-obat yang murah tapi efektif gitu, yang dipilih oleh pemerintah.
mungkin dari sisi margin gitu ya, kalau kalau diskusinya lebih ke arah komersil mungkin margin ya betul ya, agak-agak sedikit turun, tapi volume kan meningkat. Nah, dengan adanya hal tersebut maka sebenarnya aksesibilitas dan data di kita kan, sudah sangat menunjukkan. JKN ini sekarang dengan peserta sekitar 250 juta lebih, apa namanya ini, merupakan big market gitu atau captive market bagi industri farmasi sebenarnya. Nah jadi, kalau dibilang menguntungkan atau tidak sebenarnya, sejauh ini seharusnya idealnya ya memang menguntungkan ya. Karena apa? Karena mungkin kalau kita lihat sebenarnya nggak banyak perusahaan farmasi yang jadi tutup gitu gara-gara ada JKN gitu kan. Malah sebenarnya, dari sekarang kan 250-an industri farmasi ini masih, relatif beroperasi begitu ya. Dan sebenarnya malah apotek juga jadi banyak gitu, yang tadinya apotek bekerja sama dengan kita mungkin sekitar di bawah 1.000-an, sekitar sudah hampir 3.000 khususnya untuk obat-obat PRB. Karena ada obat-obat lain lagi yang di-cover lagi, selain biaya kapitasi tadi. Jadi kalau tadi disinggung sempat ada penyakit DM gitu kan, hipertensi, itu ada namanya obat-obat yang program rujuk balik. Jadi obat-obat yang, pasien-pasien misalkan seperti DM dan hipertensi gitu kan, contoh seperti DM itu kan dia harus insulin gitu kan, nyuntik sendiri dan lumayan. Insulin ini kan, kalau, dilihat harganya kan lumayan gitu dan selama sebulan dia pemakaiannya terus-menerus dan ini tidak mengambil dana kapitasi. Jadi dia dibayar lagi oleh, BPJS Kesehatan melalui klaim dari apotek PRB-nya. Jadi mungkin itu. Jadi memang untuk penyakit-penyakit tertentu itu ada treatment khusus ya dari BPJS, terutama penyakit yang rujuk balik ya tadi PRB ya Pak Ervan. Betul. Apoteknya di FKTP-nya atau di FKRTL-nya? Ada dua-duanya. Kalau di FKRTL pasti karena ada instalasi farmasi ya di sana. Kalau rumah sakit ini pasti ada instalasi farmasi. Jadi obat-obat kronis yang pasiennya belum stabil, dia kan dirujuk nih, pada saat di rumah sakit dan penilaian dokter spesialisnya masih dia belum stabil, maka dia belum dikembalikan ke FKTP lagi. Jadi dia masih di rumah sakit dan obatnya diberikan oleh rumah sakit. Nah, obatnya itu pasti kan ada 2 tadi, obat yang masuk dalam paket dan ada obat yang, tidak masuk dalam paket. Nah, itu nanti yang menagihkan tersendiri instalasi farmasinya. Nah, kalau ada kondisinya, pasiennya sudah stabil, maka dikembalikan ke FKTP, gitu kan. Bisa dokter prakteknya, bisa, klinik, puskesmas, dan lain sebagainya. Nah, di FKTP obatnya pun tetap dijamin, karena si, pasien ini kan bahkan minum obatnya sampai 30 hari ya, seterusnya. Nah, obat-obat ini, diklaimkan tersendiri oleh apotek yang tadi, yang kerjasama, yang sebagai PRB, diklaimkan kepada BPJS Kesehatan, seperti itu. Jadi masyarakat bisa tenang ya karena apapun penyakitnya kalau itu sesuai dengan indikasi medis pasti dijamin oleh BPJS Kesehatan gitu. Tadi kan kita ke farmasinya atau ke apotekernya gitu. Kalau dari sisi masyarakat, pernah nggak ada mungkin keluhan gitu dari pasien terhadap pelayanan farmasi di era JKN? Ya, kalau ditanya pernah pasti ada lah ya, bahkan mungkin ini sedikit cerita pengalaman ya waktu saya juga di Papua. Ya, waktu itu memang pertama kan distribusi obat ini kan kebanyakan industri farmasinya berada di Jawa begitu ya. Ketika akan kirim barang ke sana gitu kan, ke wilayah timur, tentu kan harga distribusinya juga berbeda. Kemudian juga mungkin diperhitungkan kos, operasional pada saat, akan kirim ini kan nunggu dulu, di-pooling dulu gitu kan, belinya harus sekian gitu kan. Nah, artinya apa? Artinya di sana, isu-isu yang keluhan ini lebih sering terdengar dibanding di kita yang di daerah Jawa seperti itu. Nah, keluhannya ya pertama pasti ketersediaan. Biasanya misalkan pasien, dalam satu resep ada 5 item gitu kan, 4-nya dapat, 1-nya enggak, seperti itu. Itu memang, sering terjadi begitu. Nah, lalu sebenarnya solusinya apa gitu ya, sebenarnya secara ketentuan memang, karena pengadaan ini kan tadi ranahnya di fasilitas kesehatan atau pemerintah daerah gitu ya. Jadi pemerintah daerah bisa melaporkan ke email melalui Diryanpar ya di Kementerian Kesehatan sebenarnya, tapi juga sebenarnya kadangkala, ada namanya mismatch RKO. Jadi rencana kebutuhan obat yang dibuat oleh Vaskes itu mungkin kadang berbeda dengan, kebutuhan yang sebenarnya. Kadang bisa jadi mungkin kalau RKO ngelihatnya hanya pengalaman sebelumnya ditambah misalnya sekitar 10% begitu ya. Kadang-kala kan merencanakannya, hanya seperti itu. Padahal sebenarnya tren penyakit bisa jadi berubah atau segala macam.
Jadi, ya kami, sebenarnya upaya-upaya yang dilakukan tadi ya, menjembatani antara Vaskes dengan, Kementerian Kesehatan dan juga industri farmasi atau PBF-nya. Karena sih sebenarnya kalau peran dari sisi BPJS Kesehatan mah hanya payer-nya lah ya, membayar gitu kan, membayar klaim. Mungkin itu. Jadi sebenarnya, layanan obat ini memang kompleksnya adalah karena rantainya panjang, jadi perlu peran, bersama gitu ya, komitmen dari seluruh proses yang terlibat di siklus itu, gini tuh. Untuk pertanyaan terakhir nih Pak Ervan, tantangan industri farmasi di era JKN, apa sih sebenarnya tantangannya saat ini? Ya, kalau ditanya tantangan, jadi memang kita semua sama-sama tahu ya bahwa 90% lebih bahan baku obat ini khususnya, zat aktif itu, kita impor gitu ya. Jadi artinya apa? Artinya, akan sangat terpengaruh oleh harga-harga yang memang, di luar sana gitu ya. Atau misalkan sebagai contoh pada saat kemarin Covid gitu ya, setiap negara butuh obat sehingga mungkin kita juga agak susah mendapatkan obat-obat tertentu gitu. Karena artinya, ya kita akan sangat bergantung kepada negara lain gitu kan. Di satu sisi, kebutuhan kita juga semakin meningkat dengan adanya, peserta JKN yang semakin meningkat dan akses yang semakin terbuka. Tapi di sisi lain, di sisi hulunya, tentu kita akan sangat bergantung kepada negara-negara lain. Nah, ini mungkin memang, kompleks ya saat ini memang terus menjadi pembahasan di, ranahnya pemerintah begitu ya. Dan kami sih sebenarnya mensupport dengan melakukan berbagai kajian-kajian yang terkait misalkan kemarin, terkait, strategic purchasing gitu kan, bagaimana BPJS Kesehatan bisa lebih berperan juga gitu kan untuk membantu. Karena data-data penyakit istilahnya kan tentu akan sangat dibutuhkan oleh industri farmasi nih. Misalkan, oh ternyata tren penyakit yang, utilisasinya tinggi itu ini, sehingga industri pun, bisa melakukan proyeksi atau perencanaan obatnya dengan tepat. Karena kadang kala tadi industri kan kalau tidak disupport dengan data yang baik maka, tentu dia mungkin, akan berbeda nanti dengan kebutuhan yang ada di lapangan tadi. Jadi secara, tantangan secara besarnya ya tadi sebenarnya karena 90% bahan baku kita masih impor dari, luar, mungkin itu. Berarti tantangannya karena masih banyak yang belum diproduksi gitu ya sama Indonesia ya, bahan bakunya. Ya. Nggak terasa ya ternyata sudah hampir 30 menit nih kita ngobrol tentang apoteker di era JKN. Nah, sebelum kita pamit, mungkin ada closing statement dari Pak Ervan bagi sahabat Sehat Polkesma. Ya, baik mungkin sebagai penutup ya. Jadi pertama memang, di era JKN ini tadi kita, pelayanannya promotif, preventif, kuratif, sampai rehabilitatif. Nah, ketika bicara promotif, preventif semua terkait, pelayanan obat ini juga tentu promotif, preventif ini harus dijalankan ya. Nah, apoteker sebagai, insan di kesehatan juga, profesi di kesehatan yang, mempunyai tugas gitu ya, memang sejauh ini tidak hanya, memberikan obat gitu ya dan, memantau, efek samping obat gitu. Tapi sebenarnya di sisi hulu, perlu juga memang menggalakkan promotif preventif. Selain itu tentu perlu kesadaran masyarakat ya bahwa saat ini kan, penyalahgunaan obat juga mungkin bisa jadi, banyak lah ya gitu kan di kalangan, remaja. Mungkin kita sebagai insan-insan kesehatan, kalau gitu kan mengetahui hal-hal yang seperti itu mungkin kita bisa menyampaikan kepada pihak-pihak yang berwenang gitu ya agar, sebenarnya obat ini barang yang memang berbeda gitu ya dengan makanan gitu kan memang ada konsekuensi atau ada risiko dari, zat aktif yang kita masukkan ke dalam tubuh kita itu. Nah, kemudian selain itu tentu dengan adanya JKN, dalam pelayanan kefarmasian bagi, sahabat-sahabat semuanya gitu atau rekan-rekan yang mengalami kendala, keluhan atau dan segala macam, silakan juga disampaikan karena ini pasti jadi feedback gitu bagi semua pihak gitu ya, bagi tadi baik misalkan dari sisi BPJS Kesehatan karena BPJS Kesehatan juga pasti akan membantu melakukan feedback karena sebenarnya itu pesertanya, JKN ini kan pasti harus kita berikan layanan. Namun yang memberi layanan ini kan bukan BPJS gitu. Kami juga sebenarnya perlu laporan-laporan itu untuk sampaikan juga kepada pihak yang terkait, baik dari regulator, Kementerian Kesehatannya, atau industri farmasi atau PBF-nya yang memang mendistribusikan obat itu. Jadi sekali lagi mungkin karena ini, memang, rantainya, panjang gitu ya dalam pelayanan obat dan semua pihak bisa terlibat, sekecil mungkin peran kita dalam, pelayanan obat yang baik begitu ya, dalam khususnya program JKN ini tentu ini akan sangat bermanfaat gitu kan. Nah,
saya juga mungkin menutup, ingat ya, kata-kata yang, yang saya sering dapat gitu ya dalam program JKN ini. Pertama gini, dengan adanya JKN ini kan kalau kita lihat ke Pancasila gitu ya, bahwa salah satu tujuan Pancasila ini kan kita memberikan keadilan sosial. Nah, katanya keadilan sosial ini nggak bisa terwujud kalau nggak ada kesejahteraan sosial. Dan kalau kita nggak sejahtera secara sosial masyarakatnya, maka kita juga sulit mewujudkan keadilan sosial. Dan untuk mewujudkan cita-cita itu, sebenarnya makanya sekarang adanya jaminan sosial. Karena dengan adanya jaminan sosial, teman-teman ataupun masyarakat kita ini diproteksi gitu ya, agar tetap sejahtera secara sosial. Sehingga tiada keadilan sosial tanpa kesejahteraan sosial, dan tiada kesejahteraan sosial tanpa jaminan sosial. Mungkin demikian, terima kasih. Tidak ada kesejahteraan tanpa jaminan sosial ya, karena itu mencakup kesehatan. Nah, kalau nggak sehat nggak akan sejahtera ya Pak Irfan ya. Betul. Baik sahabat sehat Polkesma, dengan disampaikannya closing statement dari narasumber kita hari ini, berarti berakhir pula Polkesma Talk pada hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Irfan Chandra Nugraha, S-Farm Apoteker A3KMM, yang sudah berkenan menjadi narasumber di Polkesma Talk. Di tengah jadwal yang padat ya Pak Irfan ya, semoga kita bisa bertemu lagi di topik bahasan yang menarik yang lainnya di Polkesma Talk. Oke sahabat Polkesma, saya Herlinda pamit undur diri. Mohon maaf jika ada sesuatu yang kurang berkenan selama pembahasan pada hari ini. Jangan lupa sahabat sehat Polkesma untuk klik tombol subscribe channel Polkesma Talk, like, komen, dan share ke semua sosial media yang kamu punya. Oke, sampai ketemu lagi di Polkesma Talk episode selanjutnya. Polkesma Talk, inspirasi kesehatan untuk kita semua.